Halo teman-teman, welcome back to channel Smart Edu, dan kali ini Kak Ito sudah janji kan mau bahas soal-soal latihan besaran dan satuan. Nah, ini Kak Ito udah siapkan soalnya, jadi langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, nah di nomor 1, di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok dalam sistem internasional adalah titik-titik. Nah, di video sebelumnya, Kaito sudah jelaskan bahwa besaran pokok itu ada sebanyak 7. Ya, 7 besaran pokok ini adik-adik semua wajib hafal, karena kalau enggak, ya susah kalau dikasih soal PG begini, kan ini soalnya A, B, C, D, E, kalian harus pilih satu, dan itu kan susah, nggak hafal ya. Nah, tipsnya gini, Kaito akan sekalian bahas satu-satu beserta satuannya ya. Yang A, di situ tertulis ada suhu. Suhu benar nggak termasuk kelompok pokok? Suhu betul ya, karena satuan dari suhu adalah Kelvin untuk satuan sistem internasionalnya. Kalau volume ini bukan, karena volume satuannya meter kubik. Ya, jadi satuan volume nih meter kubik. Oke, meter kubik itu jelas bukan besaran pokok. Ya. Kemudian massa jenis ini juga bukan. Satuannya apa? Kilogram per meter kubik. Oke, ini Kaito kasih tahu satuannya biar adik-adik juga pelan-pelan bisa hafal ya. Oke, lalu yang berikutnya kuat arus, ini benar. Kuat arus termasuk besaran pokok. Satuannya apa? Satuannya ampere. Oke. Tapi sayangnya A bukan ya, karena ada volume massa jenis, itu bukan besaran pokok. Yang B, kuat arus betul, panjang betul, waktu betul, massa jenisnya bukan. Ya, massa jenis jelas salah. Jadi opsi B juga salah. Opsi C, panjang itu betul, luas itu salah, waktu betul, jumlah zat betul. Jadi yang C juga bukan jawabannya. Yang D, itu ada kuat arus, intensitas cahaya, suhu, dan waktu. Ini semuanya betul. Jadi nomor 1, jawabannya adalah delta. Seperti ini ya. Dan kita lanjut untuk yang nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Di sini dikasih ada 5 ya adik-adik ya, ada 5. Besarannya udah ada, jumlah zat, suhu, waktu, panjang, massa. Oke. Nah, yang jadi problem adalah kita harus mengecek adik-adik. Mengecek satuannya dengan besarannya cocok atau tidak. Ya, kita lihat nih. Nomor 1, jumlah zat itu satuan dalam SI, di sini dibilangnya mol. Ya, benar gak sih mol? Iya, jadi jumlah zat memang satuannya adalah mol. Oke. Yang kedua, berarti ini nomor 1 oke ya, dicentang gitu ya. Sedangkan untuk yang nomor 2, suhu itu di sini dibilangnya Celcius. Nah, hati-hati, suhu dalam fisika untuk satuan internasional yang bukanlah Celcius. Memang dalam kehidupan sehari-hari kan kita ngukur rata-rata hampir selalu dinyatakan dalam Celcius. Kalian pergi ke mall, kalian mau ukur suhu badan pasti dalam Celcius. Kalian mau tahu air mendidih dalam Celcius, semua dalam Celcius. Tapi ingat, di fisika dalam perhitungan harus dalam Kelvin ya. Jadi nomor 2 ini jelas salah. Yang ketiga, waktu second ini jelas betul. Ya, waktu memang dalam detik. Panjang kilometer bukan, karena panjang harusnya dalam meter ya. Panjang meter. Massa bukan gram juga, massa itu adalah kilogram. Oke ya. Jadi otomatis yang betul itu nomor 1 dan 3. Dan itu jawabannya adalah bravo. Ini pembahasan untuk nomor 2. Lalu untuk nomor 3, di bawah ini yang merupakan satuan besaran pokok adalah titik-titik. Nah, ini balik lagi, adik-adik harus hafal, kalau enggak ya nggak bisa. Nah, jika kita lihat opsi A, ada di sini dibilang Newton. Newton jelas bukan besaran pokok satuannya. Jadi A ini pasti salah. Oke. Untuk meter dan second itu betul. Meter dan second memang satuan dari besaran pokok. Ya.
Untuk yang B, meter betul, second betul, tapi sayangnya di sini ada watt. Ya, watt ini bukan besaran pokok satuannya. Oke, jadi opsi B salah. Opsi C, kilogram, Kelvin, meter. Ini betul semua. Ya, kilogram ini adalah satuan dari massa. Oke, kalau Kelvin itu adalah suhu. Kalau untuk meter itu adalah panjang. Nah, ini ya. Gitu. Oke. Dan kita lanjut untuk nomor 4. Di nomor 4 dibilang, kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan. Nah, intinya gini, untuk membedakan besaran turunan dengan pokok adalah, adik-adik hafalin dulu 7 besaran pokok. Yang nggak termasuk di dalam besaran pokok, berarti dia besaran turunan. Simpelnya gitu. Jadi kalian hafalin yang besaran pokok aja. Nggak termasuk itu turunan. Udah, segampang itu ya. Nah, kita lihat di sini. Panjang. Panjang ini jelas, ini adalah besaran pokok. Lebar. Kalau kalian bisa bingung, aduh, panjang sama lebar ini sama gak sih? Lihat aja satuannya. Panjang itu kan meter. Lebar itu kan juga meter, ya kan? Ini lebar, jadi termasuk ke dalam kategori panjang, gitu ya. Jadi panjang lebar ini sama aja, adik-adik ya. Luas ini baru besaran turunan luasnya, gitu. Jadi opsi A ini nggak termasuk ya, karena ada panjang sama lebar, nggak boleh ya. Yang B, kecepatan jelas besaran turunan, percepatan juga turunan, gaya juga turunan. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nah, kalau adik-adik mau tahu satuannya apa saja, satuannya adalah ini. Untuk kecepatan ini adalah meter per second, untuk percepatan meter per second persegi, untuk gaya itu Newton. Ya, ini adalah satuan dari besaran turunan ini. Oke. Nah, sisanya kalau yang C, D, E, ya ini kayak contoh nih ya, C kuat arus itu pokok, suhu pokok, usaha turunan gitu ya. Jadi yang penting hafal 7 besaran pokok. Oke. Dan kita lanjut ke nomor 5. Besaran pokok panjang dapat diturunkan menjadi titik-titik. Ya, nah, besaran pokok panjang dia bilang diturunkan. Artinya apa? Yang tadinya besaran pokok, dia pengen bikin jadi turunan. Nah, kata kuncinya apa sih? Dari satuannya aja adik-adik. Panjang itu satuannya adalah meter. Berarti nanti setelah kita turunkan, maksudnya besarannya, harus ada yang meter. Gitu ya. Tapi bukan artinya cuma meter sendiri, bukan. Nih, Kak itu kasih contoh ya. Yang A, volume, ini meter kubik. Nah, ini maksudnya. Jadi meter cuma enggak meter doang, ada meter persegi, meter kubik, dan lain-lain gitu ya. Nah, yang A untuk volumenya betul, tapi sayangnya dayanya bukan, karena daya ini adalah watt. Jadi dia tidak termasuk ya. Oke, kemudian yang B-nya, volume betul ya, meter kubik. Kuat arus listrik jelas bukan, karena kuat arus listrik itu adalah besaran pokok ya. Lalu yang C, luas ini adalah meter persegi, volume meter kubik. Nah, ini baru jawabannya. Ya, jadi ini maksudnya kalau panjang diturunkan menjadi ini luas dan volume. Oke, ini adalah jawaban nomor 5. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam. Jika dinyatakan dalam satuan internasional, maka kecepatan sepeda motor adalah titik-titik. Oke. Nah, dia minta ke dalam satuan sistem internasional, artinya gini. Kalau adik-adik lihat di sini itu ada kilometer per jam, betul ya? Ada kilometer, ada jam. Kilometer itu bukanlah satuan internasional. Harusnya apa? Meter. Jam juga bukan. Jam itu seharusnya apa? Second. Oke. Nah, jadi di sini Kaito akan tunjukin bagaimana cara menghitungnya ya. Nah, Kaito coret di sini 72 km
pernya mungkin biar gampang kalian bayangkan, kayak itu tulisnya pernya seperti ini, oke? Jam. Ya. Kita ubah satu-satu adik-adik. 72 dikali, nah hitung, kilometer ke meter. Ya, kilometer ke meter berapa? Itu 1000. Kita tulis di atas, karena kilometer posisinya ini kan di atas ini kan. Kita ngikutin, berarti dia di atas juga. Oke ya. Nah, lalu di bawahnya ini jam. Jam ke second berapa? 3600. Nah, gitu. Lalu kita coret nolnya 2, kita perkecil ya. Ini jadi 5, ini jadi 18. Oke. Lalu kita coret ke sini jadi 4. 4 kali 5 hasilnya 20 meter per second. Satuannya udah kubah, ini meter, ini second. Gitu. Jadi jawaban untuk nomor 6 adalah 20 yang D. Oke. Kita lanjut ke berikutnya, nomor 7. Dan ini adalah nomor terakhir ya untuk pembahasan latihan soal besaran dan satuan. Nomor 7, kuat medan listrik pada sebuah titik mempunyai satuan. Nah, adik-adik harus hafal dulu rumus kuat medan listrik. Oke, Kak Ito kasih tahu. Kuat medan listrik, rumusnya adalah gaya kolom dibagi dengan muatan. Ini adalah rumusnya. Ya. Nah, selain harus hafal rumus, adik-adik juga harus hafal satuan dari masing-masing besaran. Contoh, kalau gaya satuannya apa sih? Newton, ya. Per, kalau Q itu adalah muatan, muatan itu satuannya apa? Kolom. Gitu. Jadi kesimpulannya, kuat medan listrik pada sebuah titik mempunyai satuan Newton per kolom. Jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih adik-adik bagi kalian yang udah menonton video dari Smart Edu Channel. Dan adik-adik jangan lupa untuk support channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe, oke, di-like videonya, dan di-share kepada teman-teman kalian. Dan Kak Ito yakin video ini pastinya akan membantu kalian dalam menghadapi soal-soal ujian yang ada di sekolah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.